Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tim penguji PPG Transformasi BEK 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, saya Halimah Tuhepali, guru pendidikan agama Islam pada SD 96 Maluku Tengah, dan saya juga mahasiswa LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Baik. Oke. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, terlebih dahulu kita berdoa dulu, ya, seperti kebiasaan kita hari-hari, ya. Sebelum kita mau masuk berdoa, ya, kita mengangkat hati kita kepada Allah agar Allah membukakan hati kita, membukakan pikiran kita untuk menerima pelajaran pada hari ini. Ya, siapa? Ali, duduk yang bagus. Yang cantik ya, supaya pelajaran dia masuk bisa langsung ke dalam otak kita. Tahu? Dan dia lari ke sana kemari lagi. Oke. Ya, mari kita akan berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas yang mana? Oke, ya. Untuk itu, Ali yang cantik duduknya biar bagus. Ya. Untuk itu, mari ketua kelas pimpin doa untuk kita semua. Kita belajar, kita berdoa mulai. Amin, amin ya Rabbal alamin. Iya. Ya, itu doa kita pada pagi hari ini agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ibu mau tanya dulu. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Oke, untuk ketua kelas, ada yang tidak masuk tidak? Semuanya hadir. Ya, alhamdulillah. Semuanya pada hadir hari ini untuk mengikuti pelajaran kita. Pelajaran apa itu hari ini? Pendidikan agama Islam. Ya, ya. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum ibu masuk pada pelajaran hari ini, kita masuk pada pembelajaran yaitu pembelajaran 7. Ya, ibu mau tanya dulu. Umar, ibu mau tanya dulu. Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, ibu mau tanya. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Belajar tentang Apa itu? keragaman antar umat beragama. Oh, berarti kemarin kita belajar tentang apa tadi? Ali? Belajar tentang keragaman Umat agama. antar umat beragama. Ya, siapa bisa kasih contoh buat ibu belajar tentang keragaman antar umat beragama itu yang bagaimana? Ya, coba. Kita harus menghargai teman. Apa lagi? Ya, belajar tentang keragaman itu yang seperti apa? Seperti apa? Belajar menghargai teman yang berbeda agama. Ya, kita
harus belajar. Yaitu pelajaran yang minggu kemarin. Kita belajar tentang keragaman antar umat beragama. Ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran berikut yaitu pembelajaran 7, yaitu pembelajaran 7 hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 7 yaitu menerima qada dan qadarnya Allah. Ya tak? Kita masuk pada pembelajaran 7 yaitu menerima qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tak? Ya, sebelum kita lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Ya. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, ya, semuanya berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri. Ayo berdiri yang bagus. Nah, kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagu apa mau dinyanyikan? Garuda Pancasila. Oke, siap? Kita bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan semuanya. Itu adalah lagu nasional kita. Oke, ya. Sebelum kita masuk, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Ibu mau tanya dulu, hari ini hari apa anak-anak? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 8. Bulan apa itu? 5. Ya, hari Kamis. 8 bulan 5. Tahun berapa hari ini? 2025. Iya, ini hari Kamis tanggal 8 tahun 2025. Ya, oke, sudah. Ya. Ya, kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4, yaitu 1. Meyakini qada dan qadarnya Allah. 2. Memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Ya, Ali. Ya. Yang keempat, menunjukkan contoh qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman kita kepada rukun iman. Ya, Ibu mau tanya, rukun iman itu ada berapa? 6. Rukun iman ada 6 perkara. Ya, oke. Siapa bisa sebutkan rukun iman yang pertama? Coba. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada Quran. Apa? Malaikat dan Nabi Allah. Apalagi yang ketiga? Suaranya kuat sedikit. Iman kepada apa? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga? Iman kepada Rasul. Rasul Allah.
tadi? Kitab-kitab Allah dulu. Yang keempat apa? Rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam itu iman kepada qadar dan qadar. Oke, ya. Oke, sudah anak-anak? Oke. Ya, kita masuk pada pelajaran yaitu coba Ibu, coba semuanya lihat ke depan. Ya, lihat ini gambar. Sudah? Gambar yang ada ini coba dilihat, dicermati baik-baik. Dah? Sudah bisa melihat gambar? Sudah lihat gambar ini? Oh ya, dilihat dengan baik. Ada apa ini sebenarnya? Gambar apa ini? Dah? Oke, mana? Dari gambar yang di atas, siapa bisa? Gambar apa ini? Coba. Gunung meletus, orang berlari. Kenapa orang berlari nih? Karena gunung meletus. Karena gunung meletus. Ya, orang berlari karena gunung meletus. Ya, gunung meletus itu karena adanya apa? Gempa bumi. Ya, adanya gempa bumi. Apalagi? Ya, kalau gunung meletus ini termasuk apa? Takdir. Takdir dari mana itu? Allah. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi takdir apa ini kalau dibilang? Takdir. Apa ini? Hah? Ada. Kada. Ya, takdir kadanya Allah ini. Ya, oke. Udah bisa? Oke. Ya, karena tadi kita belajar tentang kada dan kadar, yaitu Ibu akan menjelaskan makna dari kada. Ya, siapa bisa bilang kada itu apa? Kada adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Apalagi coba, siapa lagi? Kada itu apa? Ketentuan Allah untuk makhluknya. Ya. Kada adalah ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejak zaman Ajali. Zaman Ajali itu zaman yang bagaimana? Zaman yang belum ada Allah ciptakan apapun, termasuk kita manusia. Ya, Allah itu zaman Ajali, itu zaman yang belum ada Allah ciptakan apa-apa, termasuk kita manusia. Contoh, ya, jadi semua yang terjadi kepada manusia baik berupa kelahiran, kematian, jodoh maupun musibah itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu adalah ketentuan Allah yang dalam firman Allah ada surat Al-Hadid. Ya, di situ ada tertulis ma'asalaka min masih tadi fil ardi wala fiya anfusikum illa fi kitabin qabli an nabra ahla inna zalika ala Allahi wasyir. Itu ketentuan Allah tentang qadar. Ya, dia masuk. Ya. Dan yang artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkan sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Itu qadar. Contoh qadar Allah. Ya, contoh. Ya. Kematian, kelahiran, ya, itu qadarnya Allah. Ya. Allah, kematian kita tidak tahu. Ya, kapan waktunya kita mati. Tuh, bila Allah bilang kun fayakun, maka jadilah. Tidak ada siapapun yang bisa membantah keadaannya Allah. Ya,
Kalau kelahiran, Ali, ya. Kalau kelahiran, ya, biar kita sudah bilang kata esok, mama sudah melahirkan, tapi kalau waktunya belum Allah tentukan, walaupun seperti apa, kita tidak bisa dilahirkan. Jadi kematian, kelahiran, bencana alam, gempa bumi itu merupakan ketentuan Allah. Kadarnya Allah. Oke? Ya, tadi itu kadar, sekarang tentang kadarnya Allah. Kadar adalah kepastian, ya, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap segala sesuatu dalam ukuran tertentu. Ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan telah ditentukan dengan suatu ukuran tertentu. Contoh, ya, kadar. Contoh, Allah sudah tentukan kita lahir di keluarga yang miskin. Tapi kalau kita kehidupan kita mau berusaha untuk merubah tadi, kita orang miskin, kita mau berubah, berarti kita dengan cara ikhtiar, berusaha dan berdoa. Rani? Iya, kita berusaha dan berdoa, maka tadi biar kita hidup miskin, insya Allah kita pasti akan berubah menjadi orang yang berguna, berubah menjadi orang kaya. Oke, ya toh? Begitu toh Ali? Tadi Ali orangnya apa? Coba, siapa lagi bisa kasih contoh buat ibu? Kadarnya Allah seperti apa? Coba, contoh. Contoh apa, Ona? Nurain, contohnya apa tadi? Yang tadi, contoh apa tadi? Kadarnya Allah. Dari tidak cantik sampai cantik. Dengan cara apa itu coba? Pergi ke mana? Salon. Toh, tadi pertama lahir hitam. Mau berubah cantik berarti pergi ke salon. Ya, bisa berubah toh? Kadarnya Allah itu kita bisa berubah kalau kita mau berusaha dan berikhtiar. Toh, berikhtiar berarti berdoa sambil berdoa. Kalau Ali tadinya Ali orangnya tidak tahu membaca. Dengan cara apa bisa tahu membaca? Coba. Belajar. Toh? Belajar terus belajar. Nanti jadi apa? Pintar. Ya toh, tadinya tidak tahu menjadi pintar. Oke, iya. Oke. Kita di sini Ibu akan membacakan satu buah cerita. Ya. Cerita ini Ibu baca, lalu simak cerita ini baik-baik. Ya toh? Cerita disimak baik-baik, lalu diambil hikmahnya. Oh, cerita tadi itu seperti ini. Hikmahnya seperti apa? Ya. Oke, sudah sebelum Ibu mau cerita. Oke. Kita salawat dulu. Yo, tahu salawat tidak? Ayo. Oke, semuanya coba tangannya di atas meja. Salawat dulu. 1, 2, 3.
Segar tidak? Segar. Alhamdulillah. Sekarang boleh Ibu bacakan cerita? Boleh. Ali bisa tidak Ibu bacakan ceritanya? Boleh. Ya toh? Sekarang dengarkan cerita yang Ibu baca. Lalu simak dia baik-baik. Ya, berikan Ibu punya penjelasan hikmah yang apa yang diambil dari cerita tadi. Sudah? Boleh? Ya. Oke. Ceritanya seperti ini, ya. Ini cerita tentang kadarnya Allah. Ya. Ya. Seorang pemuda bernama Fahri sangat ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Ya, ingin jadi seorang pengusaha sukses ini. Baik. Oke, ia telah merencanakan bisnisnya dengan matang. Ya, tetapi ketika ia akan memulai bisnisnya, ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia dirawat di rumah sakit. Ya, dengar baik-baik. Fahri merasa sangat kecewa dan merasa bahwa rencananya telah gagal. Namun ketika sedang dirawat di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang dokter yang memberinya ide bisnis yang lebih baik. Fahri menyadari bahwa kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membawanya ke jalan yang lebih baik. Ia memulai bisnisnya dengan ide baru dan berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Oke, itu cerita yang Ibu bacakan. Siapa yang mau cerita ulang? Coba, siapa yang mau membaca cerita ulang? Coba. Siapa yang mau? Oh, Nur Ain mau bacakan. Oke, semua dengar baik-baik. Ya, biar dengar baik-baik lalu simak baik-baik. Oke, coba silakan Nur Ain. Tetapi ketika ia akan memulai bisnisnya, ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia dirawat di rumah sakit. Fahri merasa sangat kecewa dan merasa bahwa rencananya telah gagal. Namun ketika ia sedang dirawat di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang dokter yang memberinya ide bisnis yang lebih baik. Fahri menyadari bahwa qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membawanya ke jalan yang lebih baik. Ia memulai bisnisnya dengan ide baru dan berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sudah bisa dengar cerita itu? Dan siapa mau kasih? Coba dari mana kelompok mana kebetulan kelompok sudah terhafal mana kelompok Ona bisa tanggapi apa yang dibacakan cerita tadi yang ini bacakan cerita tadi Ibu sudah baca, Nur Ain juga sudah baca. Ya, siapa yang bisa? Oh, Ona. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang baik buat Fahri. Ya, buat Fahri. Iya. Apalagi? Makanya kita harus belajar sabar dan bersabar. Percaya diri. Iya, itu belajar dan percaya diri. Oke. Iya. Itu ada lagi? Siapa bisa? Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau kasih? Ya, Nurain ada lagi? Dari cerita tadi, bisa? Tidak ada? Ya? Tidak ada lagi. Oke, berarti kesimpulan yang kita ambil dari cerita tadi, coba siapa bisa ambil kesimpulan dari cerita tadi? Siapa? Oh, Ona, apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih baik untuk kita dan kita harus bersabar dan percaya padanya. Iya, Allah memberikan rencana yang lebih baik agar kita supaya kita bisa supaya kita bisa bersabar
ya, bersabar ya untuk menerima apa yang ada dengan cara berusaha dan berusaha. Di sambil berusaha kita apa? Berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya segala sesuatu yang kita dapat Allah bisa kasih permudahan kita dalam segala hal. Oke. Ya. Oke. Dari ibu tanya dulu. Kadar dan kadar itu atau percaya meyakini dengan sepenuh hati. Kadar dan kadar itu apa? Aku mau tanya. Kadar dan kadar itu apa? Takdir. Ya, takdir apa? Takdir baik dan takdir buruk seseorang. Itu harus kita percaya. Ya. Dari itu, ada yang mau bertanya? Ada, Ona. Oke, silakan. Iya. Mengapa kita umat Islam percaya kepada qadar dan qadar? Ya, siapa yang mau menjawab? Coba. Kenapa umat Islam kita harus percaya kepada qadar dan qadar? Coba. Siapa? Oke, siapa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ona nih? Ya, dengar. Qadar dan qadar itu merupakan ketentuan daripada Allah, ya, yang sudah ada di dalam rukun iman. Berarti diharuskan kita umat Islam harus percaya adanya qadar dan qadar. Kalau kita tidak percaya qadar dan qadar, berarti kita tidak percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, berarti kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Ya, kita percaya Allah itu harus ada, berarti kita harus percaya ketentuan Allah. Qadar dan qadar itu ada, yang harus wajib kita imani. Ya, oke. Untuk itu hari ini ibu akan membagikan lembaran kerja ini, lalu dikerjakan. Ya, kerjakan masing-masing kelompok kerja, lalu kerjakan masing-masing kelompok berunggup, jawabannya apa, dikerjakan. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan gilirannya. Sudah. Oke, kertasnya. Oke, semua masing-masing kelompok berembuk lalu kerja, baca soal lalu kerja sama-sama. Oke, kerja sama-sama. Kerja sama-sama. Oke, kerja. Ya. Oke, kerja.
Oke, cepat. Mulai punya kelompok berunggu kerja. Oke. Kerja. Tulis. Ya. Oke. Dah. Kerjanya. Sudah. Sudah? Oke. Ya. Siapa yang bisa membacakan hasil kerjanya? Kelompok mana yang mau baca hasil kerjanya dulu? Nah, ya, Nur Ain. Oke, kelompok Ain yang mau membacakan hasil kerjanya. Silakan. Suaranya besar sedikit. Dengar tidak suaranya? Nah, ulang. Nah, itu takbir mufrad atau takbir kadarnya. Sedangkan coba ada lagi? Ya, Una. Iya. Kalau selain mubah apa lagi? Kadarnya? Ya. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Iya toh. Jadi itu adalah takdir. Seperti takdir. Jadi qada dan qadar adalah takdir Allah yang dibagi menjadi dua, yaitu takdir apa? Mufrad dan takdir mu'allaq. Ya, takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah. Ya, contohnya seperti tadi yang kita sebut. Seperti apa? Rambut keriting menjadi lurus. Kemana? Ke salon. Oke. Ya, ya. Coba, apa lagi dari Abu? Hasil diskusinya hasilnya apa tadi? Oh iya, takdir yang tidak bisa dirubah adalah seperti kelahiran dan kematian. Bila datangnya kita waktu mati, kita meninggal maka meninggal. Loh, Allah bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak bisa dirubah-rubah. Oke. Ya, sampai di sini. Siapa bisa ambil kesimpulan dari materi yang Ibu berikan tadi? Ya. Siapa yang bisa ambil kesimpulan dari materi yang Ibu berikan tadi? Oke, coba. Siapa yang bisa ambil kesimpulan dari materi yang Ibu berikan tadi? Ya. Coba. Ali? Bisa? Semuanya? Oke, Ain. Ya. Siapa yang bisa ambil kesimpulan dari Ibu berikan tadi? Ya, apa itu? Ya, kesimpulan yang kita ambil dari materi tadi. Apa itu, Ona? Baca? Ya. Segala sesuatu bila kita mau berusaha untuk merubah, kita mau berusaha dengan berdoa, insya Allah segala sesuatu bisa berubah. Tuh? Oke. Ya, jadi tadinya ya, Pak Hari tadi dia sudah berusaha tapi dia kecelakaan, tapi dia dengan berusaha semaksimal mungkin dia bisa menjadi orang yang sukses. Toh? Ya.
berarti dengan cara ikhtiar dan berdoa. Sudah? Oke. Ya. Untuk itu, sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, ya. Sebelum ibu mengakhirinya mana? Coba. Siapa? Abu atau Ali? Ya. Bisa memberikan contoh. Kada yang bagaimana kada? Coba berikan contoh. Contoh. Apa itu? Takbir. Ya, seperti apa? Coba. Nur Ain, contohnya seperti apa? Takbir. Kadanya seperti apa takbir? Kada. Tahu kadanya? Coba. Ya, seperti apa? Apalagi? Coba. Selain gempa bumi, selain kematian, selain tanah goyang itu gempa bumi toh? Tanah goyang itu gempa bumi. Oke. Apalagi? Selain itu? Gunung meletus, banjir. Apalagi? Tsunami. Itu tentang kadarnya Allah. Kalau kadarnya Allah apa itu? Apa itu? Kadarnya Allah contohnya apa itu? Coba. Oh, yang tadinya susah sekarang menjadi kaya. Dengan cara apa itu? Berusaha. Berusaha seperti apa? Coba. Berusaha seperti apa supaya tadinya susah sekarang jadi orang kaya? Berusaha dengan apa? Bersabar. Apalagi? Berusaha berdoa. Apa tadi? Berusaha sambil berdoa. Lalu apa lagi? Berusaha dengan cara apa? Apa itu? Berusaha dengan cara apa? Bekerja. Ya, bekerja dengan giat. Ya, bekerja dengan giat agar segala sesuatu yang kita cita-citakan bisa berhasil. Ya toh? Ya. Tanpa berusaha maka kita tidak akan bisa berhasil. Ya toh? Oke. Ya, sudah? Ya. Sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, ya, ibu kasih tugas dulu. Ibu kasih tugas tugas di rumah. Pulang di rumah, lalu kerjakan dia, esok kumpul. Sudah? Esok kumpul toh? Iya. Pulang di rumah, kerja dia, lalu esok kumpul, buat ibu ambil nilai. Kalau siapa yang tidak kumpul berarti nilainya tidak. Oke. Nih, esok kerja di rumah. Ya. Dan iya. Satu. Iya. Iya. Sudah. Itu tugas di rumah untuk dikerjakan. Jangan lupa pulang belajar. Oke. Sudah, pulang di rumah belajar. Apa yang sudah ibu berikan dipelajari di rumah. Toh? Lalu sudah, pulang di rumah apa yang ibu berikan tadi ulang pelajari dia. Belajar dia dengan baik supaya insya Allah datang ulangan bisa menjawab pertanyaan yang akan ibu berikan. Sudah? Ya? Oke. Lalu perhatikan dulu. Perhatikan baik-baik. Ya, siapa yang sulalah? Ya, semuanya semangat toh? Ya, semuanya semangat tidak ini? Ya. Oke. Coba, siapa yang mau bikin semangat dengan apa coba? Bergerak sedikit. Oke. 1, 2, 3, angkat tangan. Nah, tarik. Hela nafas, tarik nafas. Tarik lagi turun. Tarik lagi masuk. Iya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, ya, mari ibu
1, 2. Ya, sebelum kita akhiri juga tadi kita awali dengan doa. Ya, kita mau akhiri pelajaran juga, kita akhiri dengan doa. Ya, kita akhiri dengan doa. Kebiasaan doa setelah kita akhiri pelajaran, ya, kita berdoa, ya. Ya. Tadi sudah ketua kelas pimpin doa, sekarang wakil ketua kelas yang akan pimpin doa. Pimpin doa untuk kita akhiri pelajaran hari ini. Ya, oke. Silakan. Ona untuk menutupi pelajaran dengan berdoa. Ya. Suaranya agak besar biar temannya dengar. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. ya. Dan sudah baik. Ya, dengan doa tadi pelajaran kita hari ini, maka berakhirlah pelajaran hari ini tentang qadar, menerima qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang di rumah, buka catatan, buka pelajaran yang ibu sudah berikan, diperhatikan lalu dipelajari. Ya, sudah bisa. Tugas yang ibu sudah berikan dibuat lalu esok dikumpulkan. Bisa? Bisa. Ya. Ya. Sudah? Oke. Jadi kumpul bukunya biar kita ini lalu kita pulang. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.